Wes. Halo, selamat datang di channel One Take Auto. Kali ini kami akan mereview bagaimana caranya agar kalian semua yang sedang mencari mobil bekas tahu bahwa mobil itu dalam kondisi mesinnya bagus. Untuk itu, kami akan memberikan tip. Salah satunya adalah bagaimana caranya agar Anda tidak salah dalam memilih kondisi mesin mobil Anda yang mau Anda beli. Kita ikutin. Tentunya kalau kita sedang memilih mobil bekas, yang paling utama yang kita lihat adalah di bagian depan. Ini kita bahas mengenai ruang engine-nya. Masalah nanti di bagian bodi ini akan kami tampilkan di video berikutnya. Yang kita bahas karena urusannya dengan engine, ini seluruh ruangan yang berhubungan dengan engine. Salah satunya adalah di bagian kap. Kap ini kalau kondisi lipatannya masih utuh, ini berarti mobil ini bisa dipastikan belum pernah terjadi accident. Termasuk di bagian apron, ini juga masih utuh, masih asli. Lanjut kita lihat di bagian bawah, ini ada bagian depan sasis, kemudian di bagian kipasnya AC, kipasnya pendingin mobil, ini juga masih utuh semua. Ini bisa dipastikan seperti itu. Kemudian kenapa saya jelaskan termasuk di bagian sasis, karena sasis ini adalah tempat tumpuan mesin. Ketika sasisnya sudah tidak bagus, secara otomatis tumpuan mesinnya sudah tidak balance. Nah, ini pengaruh sekali di bagian mesin. Yang kita lihat berikutnya, ini yang kedua, kita lihat di bagian ECU-nya. Nah, ini orang bisa katakan namanya otaknya mesin. Ya, semua otaknya ada di sini. Kalau di sini sudah banyak, biasanya kalau sudah dibongkar, ini sudah banyak bekas solder dan sebagainya, dan bentuknya tidak presisi. Nah, ini kebetulan mobil yang kita lihat ini, dan kalian semua besok kalau lihat mobil ini dipastikan posisinya masih presisi. Kita lihat di bagian akinya. Nah, aki ini pun bisa kita pastikan mobil-mobil sekarang yang baru ini akinya sudah ada penunjuk bahwa mobil ini akinya masih bagus. Kalau warnanya biru, biasanya di sini ada warna merah. Kalau kondisinya sudah lowbat, kemudian putih sudah habis sama sekali. Nah, kebetulan akinya ini posisinya masih hijau. Bagi kalian semua yang sudah memiliki aki tester, itu memudahkan kalian untuk mengeceknya, karena tinggal dicolokin aja sudah ketahuan bahwa aki ini kondisinya masih sangat bagus. Di bagian ruang engine ini ada nggak tetesan oli atau apa yang menunjukkan basah bahwa ini terjadi sebuah kebocoran gitu. Ini yang paling utama, karena ketika mesin mobil ini sudah ada olinya yang tercecer, kemudian ada banyak bocor, secara otomatis kan mengurangi performa mesin itu sendiri. Kita lihat di bagian perpaknya itu biasanya kalau sudah banyak bocor, ini sudah sangat kelihatan ada bekas netes-netes itu. Berarti ini di perpaknya itu sangat kelihatan. Kalau pengen tahu artinya mobil itu pernah dibuka di bagian perpaknya atau belum. Biasanya kalau sudah dibuka, di sini ada sealer warna merah dan nggak serapi seperti yang aslinya. Kebetulan yang kita lihat sekarang ini kondisinya masih asli. Bagaimana caranya melihat kondisi olinya yang masih bagus? Kita buka di bagian distrik-nya. Ini ada pegangannya. Di sini sudah ada penunjuk untuk ini bagian yang paling bawah kemudian paling atas. Normalnya pemakaian untuk oli itu berada di, kalau masih di tengah-tengah seperti ini masih bagus, artinya masih cukup lah. Kalau sudah sampai di sini, ini artinya Anda harus segera mengganti oli atau kemudian menambah olinya. Tapi kebetulan ini masih bagus, masih di posisi paling atas. Dan yang utama, warna oli yang bagus untuk engine itu warnanya masih kecoklatan tapi bening, ya, kecoklatan tapi bening. Itu artinya mesinnya masih kondisi prima. Tetapi begitu kondisi olinya ini sudah berwarna putih susu, seperti kita bikin kopi warnanya agak coklat susu itu, ini berarti mobil ini sudah sangat parah. Artinya dia sudah bercampur dengan air yang ada di radiator, berarti dia sudah kondisinya harus turun mesin. Ini kalau kalian semua salah dalam membeli mobil yang sudah seperti ini jadinya fatal, guys, karena biayanya akan lebih mahal. Ini kalau sudah ketemu mobil yang seperti itu, silahkan cari mobil yang lain, ya, karena
itu sudah sangat recommended. Ini kebetulan contoh kondisinya masih bagus. Di bagian radiator ini, maaf, ini mesinnya karena masih panas tidak kami buka tapi kami ceritakan. Jadi kondisi airnya ini juga bisa kita lihat. Kalau memang kondisinya masih bening, itu biasanya juga masih bagus, sering diganti. Nah, lebih kami sarankan menggunakan water cooler, karena ini memang water cooler sangat cocok untuk di bagian radiator. Kita buka, kalau di bagian ininya sudah bercampur dengan oli, ini juga sangat berbahaya. Artinya berhubungan dengan bagian olinya, ini sangat berbahaya. Mobil ini sangat tidak dianjurkan untuk kita beli, karena nanti jatuhnya harus turun mesin. Kalau kondisinya masih bersih, belum ada minyaknya, itu bagus. Yang berikutnya, kita tentu harus mendengarkan bagaimana suara mobil ini ketika dihidupkan. Mudah nggak di starter, ini berhubungan dengan aki. Kemudian ketika dihidupkan, ini goyang nggak mesin, gitu. Baik, kita lihat, kita hidupkan mesin ini. Nanti kita lihat di bagian kipasnya semua, dan kita lihat di bagian interiornya untuk menghidupkan mesin. Kisah starter mudah nggak? Ini kalau mudah berarti akinya masih bagus. Nah, ini masih keren. Kita lihat di bagian engine-nya sekarang. Mobil diusahakan kalau melihat mobil seperti ini bunyi suaranya langsam. Jadi artinya tidak ada hentakan-hentakan, tidak ada goncangan-goncangan. Jadi terasa tek-teknya ini berirama, seperti irama musik ya, selalu beraturan. Jangan yang terjadi hentakan-hentakan, ini sangat tidak bagus. Ini masih dikondisikan masih anteng. Kemudian ketika mesin ini hidup, ini terasa nggak di bagian bodinya ini kayak begini. Nah, ini kalau mesinnya yang masih bagus, getarannya sebenarnya nggak harus masuk ke bodi, cukup di dalam ruangan mesin ini aja. Nah, berarti apa? Kalau sampai terjadi ini goncangan keras, ini berarti ada yang salah di bagian engine mountingnya, ya. Engine mountingnya letaknya di sini, kanan dan kiri. Nah, ini kalau sudah di bagian chassisnya tidak bagus, kemudian engine mountingnya sudah mulai ganti, ini juga perlu biaya agak mahal. Ini perlu Anda pertimbangkan ketika Anda membeli mobil bekas. Kita lihat, oh, mesinnya ini masih sangat anteng, berarti engine mountingnya masih bagus. Ini layak untuk kita beli. Mobil untuk pabrikan yang masih normal, itu kipas ini akan hidup ketika mesin ini sudah jadi panas. Jadi kalau mesin ini baru hidupkan, kemudian kipasnya ini sudah langsung hidup, ini berarti sudah tidak beres. Artinya sudah ada pembongkaran yang tidak menggunakan sistem yang baik. Ya, ini tanpa kita menghidupkan AC dulu. Ya, jangan sampai menghidupkan AC dulu. Kita lihat di suara mesinnya sama kipasnya ini nanti hidup ketika mesin kondisi panas. Nah, ini ada kipas untuk AC. Nah, kita coba kita hidupkan AC-nya. Mobil ini ketika kita AC ini goncang nggak? Kita lihat. Nah, ini mobil yang bagus. Ketika AC dihidupkan, kipasnya langsung hidup karena dia langsung bekerja untuk mengurangi panas yang ada di dalam mesin. Ya, ini kondisinya masih normal seperti ini. Jangan sampai ketika menghidupkan AC, wipernya kipasnya masih mati. Dan kemudian dipastikan ketika AC hidup, mesin juga tetap stabil. Jangan sampai ada ketika dihidupkan ada hentakan-hentakan, goncangan-goncangan, itu berarti tidak recommended untuk kita beli. Tentunya mesin ini harus kita uji dengan kita kendarai. Bagaimana performanya mesin ini ketika jalan. Kita masuk di bagian setir. Ini masih jreng ya, artinya masih bagus. Kita coba jalan. Kita rasakan getaran mesinnya, kemudian suaranya. Ini bisa kita raba dari ketika kita mengendarai, kita nyetir seperti ini. Ini kita coba, kondisinya masih sangat enak ya. Ini suaranya, getaran mesin nggak sampai ke bodi kita. Kemudian tarikan awal juga masih anteng.
kita gas juga masih kenceng, jadi menunjukkan mobil ini masih kondisinya ready. Ini salah satu contoh. Jadi kalian semua yang nanti sedang mencoba mobil bekas untuk kita beli, yang tentunya harus kita coba dulu, kita rasakan seperti itu, kita lihat sedetail itu, kemudian kita buktikan dengan kita test drive. Baik teman-teman, demikian tadi sedikit review dari kami tentang tips termudah bagaimana cara memeriksa awal kondisi mesin mobil bekas yang akan Anda beli. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan juga buat seluruh otomania di Indonesia. Jangan lupa selalu pantengin terus channel One Tech Auto, karena kedepannya One Tech Auto akan mereview tip-tip menarik tentang otomotif, termasuk bagaimana keseluruhan cara memeriksa mobil bekas yang akan kalian beli. Terima kasih. Jangan lupa selalu like, comment, and subscribe.